Ribuan orang dari berbagai daerah mendaki Gunung Bawakaraeng untuk merayakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. Tetapi 65 pendaki mengalami hipotermia dan bahkan satu orang diantaranya meninggal dunia. Proses evakuasi pendaki bernama Irfan berlangsung dramatis karena kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan. Korban diduga mengalami hipotermia saat merayakan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di puncak Gunung Rawakaraeng, Kabupaten Kewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim Hike Pro dari Universitas Muslim Indonesia. Saya Muhammad Toim Bucek sebagai Chief Executive Officer. Saya Laudi Ahmad Najat sebagai Chief Operating Officer. Dan saya Nurul Islami sebagai Chief Marketing Officer. Dalam beberapa tahun terakhir, mendaki gunung telah berkembang dari sekedar aktivitas pencinta alam menjadi tren gaya hidup, khususnya di kalangan anak muda Indonesia. Didukung oleh media sosial, semakin banyak orang tertarik untuk mendaki, bahkan tanpa persiapan yang matang. Saat ini, mendaki gunung menjadi aktivitas yang sangat tren di kalangan anak muda. Ditambah lagi dengan adanya foto-foto gunung yang estetik di sosial media, membuat mereka semakin yakin untuk mencoba mendaki gunung walaupun tidak memiliki pengalaman ataupun perlengkapan. Ini membuat para pendaki pemula tersebut harus mencari informasi jalur secara mandiri, mencari jasa guide atau porter secara manual, serta menyewa alat perlengkapan dari tempat yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan proses pendakian menjadi tidak efisien dan berisiko terutama bagi pendaki pemula. Untuk memastikan solusi yang kami hadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, kami menggunakan pendekatan Value Proposition Canvas. Dari sisi pelanggan, terdapat 3 aktivitas utama, yaitu mencari informasi jalur yang akurat, menemukan dan memesan guide atau porter yang terpercaya, serta menyewa perlengkapan pendakian. Namun, dalam praktiknya, mereka menghadapi berbagai kendala. Informasi jalur seringkali tidak akurat dan tidak diperbarui. Pencarian guide atau porter masih mengandalkan rekomendasi manual dari mulut ke mulut, serta akses penyewaan alat masih terbatas, terutama bagi pendaki dari luar daerah. Di sisi lain, para pendaki mengharapkan kemudahan akses dalam satu platform, jaminan keamanan selama pendakian, serta proses perencanaan yang lebih efisien. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Hike Pro menghadirkan solusi terintegrasi. Melalui peta offline yang telah diverifikasi, kami membantu mengurangi resiko tersesat. Melalui marketplace, penggunaan dapat menemukan guide atau porter dan penyediaan alat yang terpercaya. Serta melalui sistem pembayaran digital, kami memastikan transparansi dan kemudahan transaksi. Dengan demikian, Hike Pro tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan nilai tambah berupa efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam pendakian. Hike Pro menggunakan model bisnis berbasis komisi dan langganan. Pendapatan Hike Pro diperoleh melalui 2 jenis. Pertama, komisi 10% dari transaksi guide atau porter dan penyewaan alat pendakian. Kedua, dari biaya langganan fitur premium untuk mengakses peta offline. Hike Pro tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Platform ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sekaligus meningkatkan keselamatan pendaki. Jika ditarik dari permasalahan yang tadi, terdapat 3 permasalahan utama para pendaki pemula. Pertama, sulitnya informasi jalur pendakian yang akurat. Yang kedua, sulitnya menemukan guide atau porter yang terpercaya dikarenakan harus mencarinya secara manual dan tidak terstandarisasi. Yang ketiga, sulitnya menyewa alat perlengkapan pendakian dikarenakan harus mencarinya secara manual dan tidak terstandarisasi. Permasalahan ini berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan para pendaki. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menghadirkan Hike Pro. Hike Pro adalah aplikasi mobile digital yang dilengkapi berbagai fitur yang memudahkan para pendaki gunung. Untuk memudahkan para pendaki, aplikasi kami memiliki 3 fitur utama. Yang pertama, fitur yang akan mempertemukan para pendaki pemula dengan para guide atau pemandu pendakian dan juga porter gunung, sehingga para pendaki dapat memesan jasa guide atau porter gunung secara online lewat aplikasi kami. Fitur yang kedua, mempertemukan pendaki dengan toko penyewaan alat pendakian, sehingga para pendaki dapat menyewa alat perlengkapan pendakian secara online. Fitur yang ketiga, yaitu peta atau map jalur pendakian yang menampilkan jalur pendakian secara offline. Peta ini akan menampilkan jarak antar pos, misalnya pos 1 ke pos 2, estimasi waktu tempuh, dan informasi penting lainnya. Dari sisi politik, sistem perizinan pendakian seperti Simaksi membuka peluang integrasi layanan secara digital. Namun, ada pembatasan kota pendakian dapat mempengaruhi jumlah pengguna. Dari sisi ekonomi,
tingginya biaya perlengkapan menjadi peluang bagi layanan penyewaan alat. Namun, fluktuasi biaya perjalanan juga dapat mempengaruhi minat pasar. Dari sisi sosial, meningkatnya tren pendakian di kalangan generasi muda menciptakan pasar yang sangat besar. Namun, fenomena FOMO meningkatkan resiko bagi para pendaki pemula. Dari sisi lingkungan, meningkatnya aktivitas pendakian menuntut edukasi terhadap kelestarian alam dan pendakian yang bertanggung jawab. Dari sisi legal, regulasi pendaki menjadi dasar penting dalam membangun sistem yang tertib dan terpercaya. Strategi pemasaran Hike Pro difokuskan pada media digital dan komunitas para pendaki. Kami memanfaatkan media sosial serta menjalin kerjasama dengan komunitas pendaki dan pelaku usaha lokal. Keunggulan Hike Pro terletak pada integrasi layanan satu platform, serta fokus pada keamanan melalui verifikasi mitra dan penyediaan informasi yang akurat. Target utama Hike Pro adalah pendaki berusia 18 tahun hingga 35 tahun, khususnya pendaki pemula dan rekreasional. Segmen ini memiliki minat tinggi terhadap pendakian, namun belum memiliki pengalaman maupun akses terhadap layanan yang memadai. Hike Pro membutuhkan modal awal sebesar 50 juta rupiah yang sebagian besarnya direncanakan berasal dari pendanaan investor. Dana ini dialokasikan untuk pengembangan aplikasi, legalitas usaha, pemasaran awal, serta operasional tahap awal. Dengan proyeksi pendapatan 13,1 juta rupiah per bulan dan biaya operasional sebesar 10,5 juta rupiah, Hike Pro menghasilkan laba bersih sekitar 2,6 juta rupiah per bulan. Titik impas diperkirakan tercapai dalam 19 bulan dengan ROI sebesar 62% per tahun. Model pendanaan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga investor memperoleh keuntungan sesuai porsi investasi, sementara Hike Pro dapat fokus pada pengembangan bisnis secara optimal. Hike Pro adalah solusi untuk menciptakan ekosistem pendakian yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Hike Pro, smart and safe hiking ecosystem.